Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Ini ada contoh soal pertama. Saya akan kasih 3 contoh soal untuk materi ini, hukum Hess, karena lumayan banyak variasinya. Nah, ini variasi yang pertama, ini menggunakan diagram siklus energi. Ya, di sini ada 2S ditambah 3O2. Lalu ada 2SO3, di sini ada 2SO2 plus O2. Nah, kalau kalian lihat soal seperti ini ya, nanti kan ada nih delta H1 sama dengan X kilojoule, delta H2 min 593 kilojoule, sedangkan delta H3 sama dengan min 197 kilojoule. Di sini apa sih yang ditanya? Yang ditanya nih pasti yang X. Nih ya. Pasti yang X tuh yang belum diketahui ya, X-nya ini. Berarti kita kan harus mencari nilai delta H1. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nih. Kita berarti yang ditanyakan adalah delta H1. Bagaimana cara kita mencari delta H1? Kita mulai jawab. Pertama yang dilakukan kalau menemukan soal seperti ini adalah tentukan mana reaksi yang berlangsung satu tahap dan mana yang dua tahap. Ya, kita bisa lihat di sini ada S, ada O2. 2S ditambah 3O2. Kira-kira hasilnya apa nih? Hasilnya adalah SO3. Ya. Oh, berarti ini adalah reaksi pembentukan SO3. Berarti yang ini nih delta H1 adalah reaksi yang satu tahapnya. Nah, ini delta H2 dan delta H3 ini yang berlangsung dua tahap. Ya, berarti dari sini kita bisa tentukan kalau delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oh, ternyata masih gampang ini soalnya. Tinggal langsung aja kan, berarti delta H1 yang kita cari, langsung tulis lagi delta H1, kita masukkan nilai delta H2. Min 593 kJ ditambah min 197 kJ. Oke, silakan kalian ingat-ingat ini operasi hitungnya ya, hati-hati operasi hitungnya. Ini ada minus, di sini plus, terus ada minus lagi. Hati-hati operasi hitungnya, kalau kalian salah hitung paling saya tegur ya. Ini hati-hati ngitungnya, karena minus ditambah minus berarti kan hasilnya pasti minus. Nah, sekarang tinggal dijumlahin aja, 593 tambah 197. Hati-hati juga di sini ngitungnya yang teliti. Jangan sampai kalian salah gagal salah ngitung, tambah-tambahan doang, malu ya, udah gede. Ini 790 kJ. Oke, berarti kita udah nemu nih. Ternyata nilai delta H1 sama dengan min 790 kJ. Jadi, kalau ntar biasanya pertanyaannya adalah berapa kilojoule ya, berapa kalori yang dibutuhkan atau yang dilepaskan untuk membentuk 1 mol SO3. Nah, kalau di sini kan di sini 2 mol ya. Ini 2 mol. Kalau yang ditanya cuma 1 mol berarti ntar tinggal kalian bagi 2 aja. Kalau yang ditanya ada ini cukup delta H1 ya udah berarti hasilnya adalah segini. Tapi ini belum tentu selesai. Tergantung bagaimana soalnya. Jadi kalian harus hati-hati juga melihat soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua. Ya, contoh soal kedua ini menggunakan diagram tingkat energi ya. Soalnya kita lihat dulu. Nah, lalu di sini yang belum ada nilai apa? Yang belum ada adalah nilai delta H1. Ya enggak? Nah, berarti kita ternyata harus mencari delta H1 lagi. Ini masih gampang juga ternyata. Ya, kita ditanyakan adalah nilai delta H1. Oke, kita jawab. Sama caranya dengan yang tadi, diagram siklus, kita cari dulu mana yang satu tahap, mana reaksi yang berlangsung dua tahap. Ya, kalau dari sini kelihatan ya, kalau dari diagram tingkat energi ini kelihatan yang satu tahap itu pasti yang paling panjang panahnya, sedangkan yang dua tahap nih yang mampir nih di tengah-tengah terus baru lanjut lagi ke bawah atau lanjut lagi ke atas gitu. Nah, ini sudah pasti yang satu tahap adalah yang ini satu tahap, yang ini dua tahap ya. Delta H2 dan delta H3 dua tahapnya, delta H1 yang satu tahap.
Berarti rumusnya masih sama seperti yang tadi, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oke, tinggal kita masukkan nilai delta H2 dan delta H3 sudah ada. Delta H2 min 276,6 kJ. Nah, ini udah masuk koma-komaan, hati-hati juga operasi hitung desimalnya. Ditambah delta H3 min 58,6 kJ. Oke ya, karena minus ditambah minus pasti minus jawabannya. Ini min lagi, tinggal kita tambahin 276,6 ditambah 58,6. Ini 2, simpen 1, 7, 15, 6 tambah 7, 13, 335,2 minus 335,2 kJ. Berarti delta H1 nya pembentukan PbO2 ini adalah 335 minus 335,2 kJ. Ini masih gampang. Oke, kita masuk ke contoh soal ketiga. Ini yang menggunakan persamaan reaksi ya. Ini biasanya kalian akan dikasih 2 persamaan reaksi, minimal 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya tergantung soalnya. Tingkat kerumitan soal tergantung dari berapa banyak persamaan reaksi yang terlibat. Nah, ini kalau begini, bagaimana cara kita menentukannya? Kita lihat yang ditanya apa. Ini kan tentukan delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Ya, 2NO2 menjadi N2O4. Berarti, nah ini ada 2 persamaan reaksi nih. Kita bisa gunakan 2 persamaan reaksi ini. Pertama adalah kalian cari di sini ya, yang ada di soal, terus pastikan posisinya. Jadi misalnya ini kan NO2. Di sini NO2-nya ada tapi di kanan, sedangkan yang ditanyakan ada di kiri. Berarti reaksinya harus kita balik. Ya, kita balik ke reaksinya, lalu yang ditanyakan kan di sini 2 mol. Sedangkan di sini hanya 1 mol, berarti keseluruhan reaksi kita kalikan 2 termasuk dengan delta H-nya. Oke ya, untuk mendapatkan ini kita balik ke reaksi yang ini saya bagi reaksi pertama, reaksi kedua. Ini reaksi keduanya kita balik dulu. Langsung kita kali 2 aja. 2NO2 terurai menjadi 2NO ditambah O2, delta H-nya sama dengan plus 2B. Oke, jangan lupa, kalau reaksi dibalik berubah tanda, kalau dikali langsung dikalikan. Lalu N2O4 sudah di posisinya yang benar dan nggak perlu dikali ya. Langsung aja 2NO ditambah O2 menjadi N2O4 dengan delta H sama dengan min A. Oke, setelah ini baru kita jumlahkan reaksinya ya. Nah, kalau begini kita kan butuhnya 2NO2 menjadi N2O4 nih. Nah, berarti yang nggak perlu nih, yang ada di kanan dan di kiri tinggal dicoret aja. Ini 2NO ada di kanan, ada di kiri, habis. Di sini O2 ada di kanan, ada di kiri, habis juga. Berarti tinggal 2NO2 menjadi N2O4. Nilai delta H-nya gimana? Tinggal dijumlahkan saja. Plus 2B min A. Ini ya, kilojoule. Nanti akan lebih mudah kalau misalnya nilai delta H-nya adalah dalam bentuk angka. Berarti kan kalau misalnya di sini B-nya 100 aja, A-nya misalnya 50, berarti kan delta H yang ini jadinya plus 200, delta H yang ini jadinya min 50. Pas ditambah ya berarti tinggal delta H sama dengan plus 200 ditambah min 50 plus 150 kJ. Seperti itu ya. Ini cara mengerjakannya. Kalau ada yang masih bingung, mari kita diskusikan bareng-bareng di Google Classroom boleh. Kalau kalian masih bingung juga, ayo kita ketemu di Google Meet. Bisa, pokoknya kalian pahami dulu betul cara mengerjakannya, lalu dibuat catatan di buku, nanti kalian kerjakan soal latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.